Sinta Dwi Aryani, NIM 1042500060 dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS Struktur Data dan Algoritma yang berjudul Sistem Pendaftaran Workshop atau Seminar. Saya memilih kasus ini karena kegiatan workshop atau seminar itu memang sering dilakukan di perguruan tinggi. Nah, pada contoh studi kasus ini yaitu Sistem Pendaftaran Workshop Cyber Shield 2026. Saya memilih kasus ini karena kegiatan workshop atau seminar seringkali memiliki jumlah kuota peserta yang terbatas, sehingga kita memerlukan sistem untuk mengelola data-data peserta, menentukan peserta yang mendapatkan kuota utama dan kuota cadangan, serta mempermudah proses pencarian dan pengurutan data peserta. Nah, masalah yang muncul yang ingin diselesaikan, yang pertama itu sulitnya mengelola data peserta secara manual. Kesulitan mencari data peserta ketika jumlah peserta banyak, kesulitan menentukan peserta utama dan peserta cadangan, dan memerlukan pencatatan urutan pendaftaran peserta secara terstruktur. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah suatu program Sistem Pendaftaran Workshop Cyber Shield 2026. Lalu, struktur data apa saja yang digunakan pada program ini? Program ini menggunakan dua struktur data utama, yaitu vektor dan queue. Vektor digunakan untuk menyimpan seluruh data peserta karena ukurannya itu dapat bertambah dan berkurang secara dinamis. Dan struktur data berikutnya adalah queue. Queue digunakan untuk menyimpan urutan pendaftaran peserta. Queue menerapkan konsep FIFO, first in first out. Artinya, peserta yang mendaftar terlebih dahulu akan berada di urutan paling depan. Apa saja algoritma yang digunakan? Algoritma yang digunakan yang pertama itu linear search. Digunakan pada fitur pencarian peserta berdasarkan NIM atau NIP. Linear search bekerja dengan cara memeriksa data satu persatu hingga data yang dicari itu ditemukan. Kenapa kita menggunakan linear search? Karena mudah diimplementasikan, cocok untuk jumlah data peserta yang tidak terlalu besar, dan tidak memerlukan data yang sudah terurut. Lalu bubble sort digunakan untuk mengurutkan data peserta berdasarkan nama atau program studi. Bubble sort bekerja dengan membandingkan dua data yang berdekatan lalu menukarnya apabila urutannya tidak sesuai. Kenapa menggunakan bubble sort? Karena mudah dipahami dan cocok digunakan sebagai implementasi dasar algoritma sorting dalam mata kuliah struktur data dan algoritma. Fitur-fitur yang tersedia dalam program yaitu tambah peserta, tampilkan peserta, cari peserta, urutkan peserta, edit peserta, hapus peserta, daftar utama, daftar cadangan, tampilkan antrian, dan keluar program. Nah, di sini itu saya akan mencoba untuk menambahkan peserta baru, menampilkan seluruh peserta, mencari peserta berdasarkan NIM, mengurutkan peserta berdasarkan nama, menampilkan daftar utama dan cadangan, serta menampilkan antrian pendaftaran. Nah, di sini ada struk peserta. Nah, di sini itu berfungsi untuk menyimpan data setiap peserta workshop. Nah, data yang disimpan itu ada ID peserta, nama, NIM, prodi, jenis peserta, level IT, waktu daftar, dan juga status. Vektor digunakan untuk menyimpan seluruh data peserta workshop secara dinamis. Vektor dipilih karena jumlah peserta dapat bertambah dan berkurang selama program berjalan. Nah, untuk contoh kasus ini, saya akan menentukan batas kuotanya itu hanya 5. Tetapi di sini nanti bisa dirubah sesuai kebutuhan.
Queue. Queue digunakan untuk menyimpan urutan pendaftaran peserta berdasarkan prinsip FIFO, first in, first out, yaitu peserta yang mendaftar terlebih dahulu akan berada di urutan paling depan. Jadi dia akan mendapatkan kuota utama sampai batas kuota utama yang ditentukan. Kuota peserta digunakan untuk menentukan jumlah maksimal peserta utama. Jika kuota penuh, peserta berikutnya akan masuk ke daftar cadangan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya akan menentukan batas kuotanya itu hanya 5 peserta utama saja. String input kosong. Nah, ini tuh digunakan untuk memastikan pengguna tidak mengisi data kosong sehingga mengurangi kesalahan input saat program dijalankan. Nah, di sini juga kita menggunakan fungsi simpan file yang menggunakan library vstream. Di sini kita gunakan untuk menyimpan seluruh data peserta ke dalam file output peserta. Jadi di sini offstream akan menulis data file. Jika file belum ada, program akan membuat file baru. Jika file sudah ada, isinya akan diperbarui. Nah, kalau ini program itu akan mengecek apakah file berhasil dibuka atau dibuat. Nah, jika gagal, program menampilkan pesan kesalahan dan keluar dari fungsi. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan fitur-fitur yang ada pada program ini. Nah, di sini kita itu diminta untuk memilih menu yang pertama karena tambah peserta itu ada di menu pertama. Di sini program meminta kita untuk menginputkan data seperti nama, NIM, program studi, jenis peserta, level IT, dan waktu daftar. Program ini akan membuat ID secara otomatis menggunakan fungsi generate ID. Program menentukan status peserta. Karena kuota pesertanya itu tadi 5, jadi kalau misalnya 5 itu belum penuh, maka peserta itu akan mendapatkan kuota utama. Tetapi jika kuotanya sudah penuh, maka peserta berikutnya itu masuk ke kuota cadangan. Kemudian nanti data akan disimpan ke dalam vektor dan ID peserta dimasukkan ke queue. Lalu fitur yang kedua yaitu tampil peserta. Di sini program akan memeriksa apakah ada data peserta. Jika ada, maka seluruh data peserta itu akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, datanya itu tadi diambil dari vektor data peserta. Nah, yang muncul nanti akan ada nomor ID, nama, NIM, prodi, level, dan status. Kemudian fitur yang ketiga yaitu cari peserta. Di sini kita akan mencari data peserta berdasarkan NIM peserta. Di sini kita akan memasukkan NIM yang kita cari. Kemudian program itu akan melakukan pencarian satu persatu menggunakan linear search tadi. Jika ditemukan datanya, maka dia akan ditampilkan. Namun jika tidak ditemukan, dia akan memunculkan pesan data tidak ditemukan. Nah, kenapa kita memakai linear search? Karena datanya itu tidak harus terurut terlebih dahulu dan mudah untuk diterapkan karena jumlah data yang tidak terlalu besar. Fitur yang keempat yaitu urutkan peserta. Jadi di sini kita itu akan mengurutkan bisa berdasarkan nama atau program studi. Nah, nanti kita akan pilih bisa nama atau program studi. Nah, di sini itu menggunakan algoritma bubble sort. Nah, cara kerjanya itu nanti datanya akan dibandingkan satu persatu, lalu ditukar jika urutannya salah. Kenapa pakai bubble sort? Karena mudah untuk dipahami dan sesuai dengan materi dasar, struktur data, dan algoritma. Nah, fitur yang kelima yaitu edit peserta.
di sini kita itu bisa mengedit jika kita itu salah memasukkan nama atau NIM. Nah, jadi yang pertama itu kita akan input dulu NIM peserta yang mau kita ubah datanya. Nah, nanti program akan mencari data menggunakan linear search. Ketika ditemukan, nah di situ kita bisa mengubah namanya, program studi, dan level IT jika terjadi kesalahan. Nah, nantinya data lama itu akan diganti dengan data yang baru. Fitur yang selanjutnya yaitu hapus peserta. Nah, di sini tuh ibaratnya kalau misalnya ada orang yang nggak jadi untuk mengikuti seminar. Nah, di sini kita bisa menghapus data peserta tersebut dengan cara memasukkan NIM dari peserta tersebut. Nah, nanti program akan mencari data peserta. Jika ditemukan, data akan dihapus dari vektor. Nah, jika peserta yang dihapus berstatus utama, maka peserta cadangan pertama akan dipromosikan menjadi utama. Jadi, dia akan digantikan oleh peserta yang lain. Lanjut, fitur yang ketujuh yaitu daftar utama. Nah, di sini itu untuk kita melihat data peserta yang masuk ke kuota utama atau status utama. Jadi di sini programnya akan menampilkan semua peserta yang memiliki status utama. Nah, datanya itu diambil dari vektor dan difilter berdasarkan status. Nah, kalau yang ini daftar cadangan. Jadi dia programnya akan menampilkan semua data peserta yang memiliki status cadangan. Fitur tampilkan antrian ini digunakan untuk menampilkan urutan pendaftaran peserta workshop menggunakan struktur data queue. Program ini akan mengecek terlebih dahulu apakah queue kosong. Jika tidak kosong, seluruh data dalam queue ditampilkan menggunakan perulangan while. Struktur data queue dipilih karena menerapkan prinsip first in first out, sehingga peserta yang mendaftar lebih dahulu akan berada pada urutan paling depan. Nah, ini adalah menu utama atau fitur-fitur yang ada pada program ini. Nah, di sini kita akan memilih apa yang akan kita input itu. Jadi, nah di sini kita itu bisa memilih fitur apa yang akan kita gunakan. Jika kita itu memasukkan pilihan yang tidak sesuai, nah nanti dia akan menampilkan pilihan tidak valid. Baiklah, langsung saja kita coba untuk menjalankan program ini. Nah, di sini terlihat ya fitur-fitur yang ada pada program. Ada tambah peserta, tampil, mencari, mengurutkan, edit, hapus, daftar utama, daftar cadangan, tampilkan antrian dan keluar. Nah, di sini kita akan coba untuk menambahkan peserta terlebih dahulu. Nah, di sini kita itu akan memasukkan semua data-data peserta. Jadi kita akan memasukkan program studi ya. Nah, di sini jenis pesertanya itu mahasiswa ya, teman-teman. Disesuaikan lagi dengan kebutuhan, bisa saja misalnya mahasiswa, dosen, atau untuk umum itu juga bisa. Nah, level IT ini itu tuh kayak yang untuk pemula, menengah, dan juga yang sudah profesional. Nah, di sini tuh kita pakai beginner, advanced, dan intermediate. Silakan saja ya teman-teman. Nah, di sini waktu daftarnya itu misalnya kita sesuaikan dengan tanggal dan juga jam pendaftarannya. Nah, di sini
Nah, di sini karena saya sudah menentukan kuota utamanya itu ada 5, jadi di sini itu saya akan memasukkan 5 peserta ya. Pilih yang tambah peserta ya teman-teman. Ketikkan semua datanya itu terisi, jangan sampai ada yang kosong. Nah, ini kan kita isi datanya itu tergantung dengan pesertanya ya. Dan biasanya itu kan ada jedanya gitu. Mereka satu-satu datanya. Nah, setelah kita memasukkan semua data peserta, di sini kita bisa meminta fitur untuk menampilkan peserta. Jadi kita bisa melihat data-data peserta yang telah mendaftar. Jadi nomor 2. Nah, ini dia data peserta yang sudah mendaftar ya. Di sini untuk nomor registrasi, nama, NIM, dan juga prodi. Oke. Nah, di sini kita coba untuk mencari data peserta. Nah, untuk mencari data peserta yang kalian ingin cari itu, kalian harus memasukkan NIM-nya. Jadi misalnya di sini kita masukkan salah satu NIM peserta yang tadi. Nah, data ditemukan. Nih. Nomor ID-nya, nama, prodi, jenis, level, dan statusnya. Di sini sudah terlihat ya. Lanjut, kita coba untuk mengurutkan data peserta. Pilih nomor 4. Nah, di sini teman-teman bisa mengurutkan datanya itu berdasarkan nama ataupun program studi. Nah, kita pilih ya. Di sini saya akan mengurutkannya berdasarkan nama. Nah, data berhasil diurutkan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat bagaimana data yang sudah diurutkan, itu kalian tinggal pilih nomor 2. Nah, di sini sudah terlihat kan? Karena kita urutkannya tadi berdasarkan nama. Di sini, nah dari A, I, tuh berdasarkan abjad ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk mengedit peserta. Kita pilih nomor 5. Jadi jika ada peserta yang ingin kalian ubah datanya, kalian pilih nomor 5. Nah, di sini kalian masukkan terlebih dahulu ini peserta yang ingin kalian ubah datanya. Misalnya ini ya. Nah, di NIM 1001 ini kan ITA. Nah, di sini kalian bisa ubah. Jika terjadi kesalahan namanya, kalian bisa ubah. Di sini namanya itu tadi salah. Kita ubah. Nah, prodinya. Jika memang prodinya dirubah atau namanya dirubah, itu bisa dirubah saja. Di sini karena prodinya sudah benar, kita masukkan lagi. Data berhasil dirubah. Dan misalnya teman-teman mau lihat lagi nih data yang sudah dirubah, kalian pilih lagi nomor 2. Nah, sudah dirubah kan namanya tadi menjadi ITAR. Nah, semisal nih ada peserta yang membatalkan pendaftarannya, itu kalian pilih nomor 6 untuk menghapus data peserta tersebut. Nih, di sini kita masukkan
NIM peserta yang mau kita hapus datanya. Misalnya, nah, data berhasil dihapus. Kita coba lihat lagi. Pilih nomor 2. Nah, nama ITER tidak ada kan? Karena sudah dihapus. Nah, lanjut kita coba untuk menampilkan daftar utama yang mendapatkan kuota utama gitu. Kita pilih nomor 7. Nah, di sini kita lihat ya daftar peserta yang mendapatkan kuota utama di sini. Kemudian kita mau lihat daftar peserta yang mendapatkan kuota cadangan. Kita pilih nomor 8. Nah, di sini terlihat ya peserta yang mendapatkan daftar cadangan itu ini. Nah, di sini coba kita tampilkan fitur yang ke-9. Nah, ini adalah fungsi fitur untuk menampilkan antrian pendaftaran. Nah, jadi di sini nomor antrian yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, dan juga ke-8. Nah, di sini tadi kan kuota utamanya itu hanya 5. Jadi di sini itu untuk yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini dia statusnya kuota utama. Sedangkan yang ke-7 dan ke-8 itu cadangan. Ketika ada salah satu peserta yang memiliki status kuota utama itu ada yang mengundurkan diri, maka salah satu dari kuota cadangan itu akan menggantikannya. Nah, karena semua fitur sudah kita coba, tinggal yang terakhir yaitu keluar. Jadi di sini kita akan menghentikan program. Nah, jadi inilah fitur-fitur yang ada pada program sistem pendaftaran workshop ini. Nah, karena kita tadi menggunakan VS Stream untuk menyimpan file, jadi dia akan ada output peserta dari yang data-data peserta yang sudah kita inputkan tadi. Nih, data peserta CyberCert 2026. Dari ID-nya, nama, NIM, program studi, jenis peserta, level IP, waktu daftar, dan juga status. Di sini, jadi kita itu bisa melihat filenya, gitu. Melihat data-data yang sudah kita inputkan tadi. Baiklah, kendala dan solusi yang ditemukan selama pengembangan program ini adalah yang pertama, kesulitan menentukan struktur data yang sesuai untuk menyimpan data peserta. Sehingga solusinya itu adalah menggunakan vektor karena dia lebih fleksibel dibandingkan array biasa. Lalu kesulitan yang kedua yaitu mengelola urutan pendaftaran peserta. Maka dari itu solusinya kita menggunakan queue dengan konsep FIFO tadi. Lalu kesulitan yang ketiga yaitu menyimpan hasil data peserta. Makanya kita menggunakan library VSStream sehingga nanti data bisa disimpan ke dalam file output peserta. Dan kesulitan yang terakhir adalah menangani input kosong, sehingga solusinya adalah menambahkan validasi input pada program. Kesimpulan, berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, program sistem pendaftaran workshop CyberCert 2026 berhasil dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Program mampu melakukan pengelolaan data peserta berupa penambahan, pencarian, pengurutan, pengeditan, penghapusan, serta pengelolaan daftar utama dan juga cadangan. Selain itu, program ini telah menerapkan struktur data vektor dan queue serta algoritma linear search dan bubble sort sesuai dengan materi struktur data dan algoritma yang telah dipelajari. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.